minasan, aku Yara. Di sini aku pengen ngobrol santai tentang hal-hal yang sering kita jalani dalam hidup tapi jarang diceritain. Nah, di episode pertama ini aku bersama kakakku Nanda Pahdalina, yang mana dari awal kuliah sudah ngerantau sendiri sampai saat ini kerja di bidang kesehatan gigi. Ya nih, kita langsung aja atau mau basa-basi apa? Terserah. Jadi aku mulai dari awal dulu. Boleh. Mau nanya dulu sebelum merantau untuk kuliah sampai kerja saat ini, pernah nggak sih kebayang gimana hidup sendiri di perantauan? Nggak pernah kebayang sama sekali karena untuk coba daftar kuliah aja kemarin itu cuma coba-coba. Ya. Kayak mau pengen kuliah nih di jauh karena dari MI sampai SMA-nya cuma di kampung aja. Oke nih mau coba di jauh, nggak ada pengalaman siapa-siapa yang pernah kuliah di jauh. Jadi coba-coba daftar, iseng-iseng daftar, alhamdulillah pakai jalur PMDP, terus sudah berfirasat nggak bakalan keterima. Terus Yang di iya, jauh tadi. di jauh tadi nggak bakalan keterima. Terus sudah berpikir kalau nggak lulus ya udah di kampung aja kuliahnya nerusinnya. Tapi alhamdulillahnya ada rezeki kuliah di Banjar, di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Masuk kuliahnya jalur PMDP, jalur Itu apa? prestasi dari nilai akumulasi nilai ranking. beasiswa, bisa disebut beasiswa? Itu belum beasiswa, tapi nanti pas kuliahnya alhamdulillah terbantu oleh beasiswa, namanya ada beasiswa dalam kampus. Kuliah kemarin tuh malah sempat nggak mau lanjut, cuman karena dorongan orang tua lanjut. Tuh. Nah, dari keseharian kuliah nih, apalagi sendiri di perantauan, fase yang paling capek waktu sendiri itu kapan? Kan kuliah pasti banyak kegiatan organisasi, praktek kesana kemari. Fase paling lelahnya, aduh, sendiri, bolak-balik kos, kampus, itu kapan? Pas awal-awal kuliah, jujur berat. Jujur berat. Karena awal-awal itu belum ada kendaraan. Terus ngekos pas ngekos itu lumayan jaraknya ke kampus karena ternyata kampus kes gini sama yang Poltekkes besarnya tuh beda tempatnya. Baru tahu bahwa beda, dikira dekat nih. Ternyata dekatnya sama kampus utamanya. Jadi udah untungnya alhamdulillah dapat teman yang baik. Alhamdulillah di kos itu yang mau nebengin setiap hari ke kampus selama 1 semester kalau nggak salah. Terus nggak lama baru ada kendaraan buat kemana-mana sendiri. Terus fase terberatnya mungkin pas di kos sendirian, habis praktek atau habis ada kegiatan praktek yang apalagi ke pasien atau mencari pasien yang nggak dapat, nah itu pusing minta ampun karena apa-apa sendiri, kemana-mana sendiri, makan sendiri, terus biasanya sering nangis juga kalau di kos ingat orang rumah. Sama bangunan kuliah kesehatan giginya nggak satu bangunan gitu kah? Beda Misah? tempat, iya misah. Lumayan jauh, 5 menit, nggak sampai 5 menit sih sebenarnya. Lebih sering kegiatan belajarnya di mana? Kampus utama atau yang satunya? Kampus giginya, karena kan kesehatan gigi utama kampusnya ada 6 jurusan. Terus 5 jurusannya di kampus utama, kalau jurusan giginya di beda tempat kayak gitu. Dekat aja sebenarnya. Cuma memang misah dari awal, memang dari dulu memang misah kayaknya ya. Gitu. Tapi masalah nebeng nih, jadi penasaran. Itu ada kayak split bill-nya nggak? Misal, dalam seminggu berapa kali kuliah? Sampai hari Jumat. Berarti 4 hari? 5. Oh, Senin, 5 Selasa, coy. Jumat. 5 hari. Ada gak kayak 2 hari aku yang isi bensin, 2 harinya teman? Atau kemarin tuh saling feedback apa nih? iya sih, lebih ke feedback apa gitu, misal bantu apa atau gimana gitu dalam kos. Jarang sih, ada biasanya apalagi kalau mau cari makan keluar, mau nih pinjam kendaraan, nah itu bisa ngisiin bensinnya. Terima kasih banget kepada teman aku yang sudah baik di awal kuliah. Sangat baik, sampai sekarang masih berteman kok.
2023, 2021 ke 2022 kalau nggak salah ya. Karena angkatan Covid masuknya, jadi kan pas apa PKKMB juga lewat Zoom kemarin di kampung di Iya, tempat betul, tinggal. betul. Dia saksinya PKKMB online saya. Terus Dari pagi sampai ke tengah malam. Di hadapannya cuma nih laptopnya, laptopnya. ya gitu. Terus sudah kenapa jadi milih ngekos kemarin tuh karena Iya. sudah mulai ada praktek semester 2 kalau nggak salah. Nah, jadi kayak ngekos Oh, berarti semester satunya di di rumah semua? full di rumah karena nggak ada praktekan juga belum. Nah, itu semester 2 kalau nggak salah ada praktek. Nah, mau yang mengharuskan Iya, untuk tinggal di betul. sini supaya kada bolak-balik. Karena jurusan kayak kesehatan gigi pastinya banyak praktek daripada Iya. materi. Karena saya ngambilnya D3 ya. D3 Oh, iya, banyak nih. praktek daripada materi. Nah, setelah fase yang paling bukan menyedihkan sih, paling berat waktu sendiri tadi pas bolak-balik kampus, kos karena sendiri, praktiknya apa-apa ya harus cari sendiri ya, kayak pasien dan lain-lain. Nah, sekarang kita alih ke momen yang paling menyenangkan tuh pas apa? Momen menyenangkan pas Jadi nggak yang berat-beratnya, harus ada senangnya dong. menyenangkan pas berteman karena aku orang organisasi juga. Aku Iya, orang anak yang organisasi, coy. suka aktif di organisasi. Jadi suka kalau ada kegiatan atau ada rapat, mau ada acara kayak gitu, suka. Terus dulu kami pernah juga dapat teman juga nih pas semester awal, sering dibantu ke rumahnya, kayak pokoknya kami dikasih treatment kayak orang tua sendiri juga. Di lingkungan organisasi itu. Bukan ada di dalam organisasi itu juga, cuman ada salah satu teman yang dia baik juga sama aku gitu. Dia ya. tahu I ya. know. Kayak gitu, dia baik kok. Gitu. Sampai ke orang tuanya baik kayak gitu. Itu sangat-sangat menyenangkan bagi kita yang perantau nggak ada orang tua. Ya. Masih ada rumah Iya. lain selain rumah asli di kampung, guys. Ya, jadi buat para teman-teman, kakak-kakak atau adik yang kuliah merantau, tidak semua memberatkan kayak harus pulang kos, tapi bisa jadi kayak waktu organisasi, ikut lomba dan lain-lain itu jadi rumah lain. Banyak Terlampiaskannya suka duka tuh bisa di situ. Iya, jangan cuma cari kegiatan lain lah Ya. yang jangan bikin sedih di rumah atau Betul. yang lain kayak Yang penting sih menurutku kegiatan yang bermanfaat. Jangan yang tidak bermanfaat. Soalnya kalau perbuatan yang tidak bermanfaat itu membuang energi. Sekarang AA melihat, memandang kehidupan ini tuh kayak gimana sih? Setelah melalui ini, mulai dari kuliah, merantaunya kuliah, kerja, untuk kehidupan ya ini selama ini berat. Nah, Penuh perjuangan. Harus pantang menyerah, harus banyak sabar. ya. Terus banyak yang dikorbankan, waktu, perasaan. Itu gitu aja. Tapi ingin nyerah, mungkin ada. Pasti sih. Capek ada pasti. Pasti sih. Pasti validasi. Iya, cuman dilihat lagi pas sudah mau ngeluh, ada nih dikasih jalan buat ke arah mungkin dibukakan jalan. Sebelum alhamdulillahnya aku dapat kerja pas masih kuliah. Jadi nggak kuliah, setelah kuliah baru dapat kerja tuh nggak? Alhamdulillahnya pas Proses kuliah sudah dapat kerja. Pas mau lulus kuliah, pas mau skripsian, nah itu dapat kerja alhamdulillah. Itu padahal sebenarnya ada dapat musibah. Terus nggak lama dikasih rezeki nih. Nah, berarti kan Ya, Allah ngasih tahu bahwa setiap kesusahan itu ada kemudahan juga. Dikasih rezekinya lagi. setelah gelap itu pastilah terang. Asal mau berusaha. Jadi intinya ya memenang kehidupan itu cuma satu, ikhlas dan sabar aja. Gitu. Dan jangan menyerah. Jangan melihat orang lain, kesuksesan orang lain. Jangan standar hidup dikurang-kurangin lah, guys. Melihat
melihat kebahagiaan orang. Kalau bahagianya tidak mengurangi rasa syukurmu itu tidak apa-apa. Yang takutnya mengurangi rasa syukur Menjadikan motivasi aja. ya. Iya, dia bisa, nanti kita juga bisa. Cuman belum aja. Ya. Semua menurutku tentang waktu sih. Jadi intinya harus ikhlas dan sabar menjalani Moto hidup 2026, ikhlas sabar. Oke, dari pandangan tersebut aku terbayangkan satu. Andai ada mesin waktu yang bebas bisa ke masa lalu, masa depan, AA memilih masuk ke masa kapan?